Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jemaah Majlis Talim Masjid Baitul Majid yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, para asatizah, para hujjaj, dan juga bapak-bapak serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini dengan kesehatan dan dengan kekuatan kita bisa hadir lagi untuk kembali mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab fiqh, yaitu yang saya tandain halaman 90 ya, mengenai tayamum ya. Jadi tayamum pengganti dari berwudu, bahkan tayamum pengganti dari mandi ya. Bahkan juga tayamum pengganti dari anggota yang nggak boleh kena air. Kesimpulannya di sini nih, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi bagi orang yang ingin bertayamum. Ya, pertama, dia ketiadaan air. Ketiadaan air ini, saudara-saudara, biasanya kalau negeri Arab ketika lagi musafir ya. Maka kadang-kadang disebut tayamum itu gara-gara bepergian. Sebetulnya bukan gara-gara bepergian, cuman biasanya kalau pergi itu di negeri Arab kemana-mana udah ada air susah ya, ada air dikit buat minum ya, masih buat wudhu nggak bisa lah begitu. Ntar kalau wudhu dipakai air dipakai buat berwudhu, ntar buat minum bagaimana, bisa mati kehausan kan begitu. Namanya padang pasir butuh minum agar tergantikan cairan yang menguap karena panas ya. Nah ini saudara-saudara bisa disingkat, orang itu jadi dibolehkan bertayamum karena ketiadaan air begitu. Nah kemudian juga orang dibolehkan bertayamum karena nggak boleh pakai air. Kalau nggak boleh pakai air, airnya sih ada, cuman orangnya nggak boleh. Anggap di hadapannya ada air, tapi dia nggak bisa pakai air lantaran sakit. Ya. Atau mungkin ada air, sumber air di sono, banyak buayanya. Ya, sumber air atu-atunya di sono, buayanya banyak banget, daripada tewas dengan gue tayamum kan begitu. Jadi bolehkan saudara-saudara ya. Jadi kadang-kadang airnya ada tapi orangnya nggak bisa mempergunakan air tersebut karena sakit atau karena ada binatang buas ya. Kemudian ada lagi nih syarat supaya sah ya, bertayamum, yaitu udah masuk waktu ya. Begitulah mazhab Syafi'i. Mereka beralasan karena tayamum itu kan darurat istilahnya. Dia hanya pengganti wudu. Kan asal dari bersuci berwudu. Tayamum hanya pengganti bila mana ada alasan-alasan tertentu. Maka mereka mengatakan ini belum darurat kalau belum masuk waktu. Jangan-jangan belum masuk waktu air udah ada. Ya, itu udah tayamum duluan. Entar jadi sia-sia. Jadi masuk waktu dulu baru tayamum. Ya, itu yang disebut dukhulu waqtis shalah begitu. Kemudian yang ketiga syaratnya lagi tolab alma ba'dal waqt. Mencari air ya, setelah masuk waktu lagi, sama kayak tadi. Jadi ini bagi orang yang boleh pakai air, cuman airnya nggak ada, lagi bepergian, maka dia mencari begitu, mencari kesana kemari, tapi pada batas-batas wilayah yang aman dan dekat. Ya, apalagi pakai rombongan begitu kan, wah ini kalau
terlalu jauh nyari airnya, ntar bisa nyasar, ya, nggak ngumpul lagi dengan rombongan. Jadi itu ada ya mengatakan bila mana dia bepergian maka dia mencari air dulu, jangan langsung tayamum. Karena kan ini untuk membuktikan air nggak ada. Kalau kita membuktikan air nggak ada belum nyari, nah ini berarti masih ada kekurangan dari kita. Kita nggak nyari, pantesan nggak ada. Coba lu nyari, ada misalnya kan begitu. Jadi seseorang ketika di padang pasir misalnya atau di suatu tempat nggak ada air, jangan nyerah dulu, nyari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang begitu. Jadi 4 arah itu dicari katanya, tapi nggak mesti jauh-jauh sih, ya ukuran berapa meter lah begitu, yang tetap aman. Kalau jauh-jauh ntar nggak aman, ya, takut ya dibegal, takut macam-macam lah. Harta yang ada di sini bisa hilang karena terlalu jauh pergi. Maka ketika musafir air nggak ada, cukup mencari ke kanan, ke kiri, ya, ke samping, ke depan, ke belakang begitu. Ada yang mengatakan dia disuruh ya mengitari sekitar 300 hasta. 300 hasta kali anggaplah 40 cm. Ya baru berapa itu? 120 meter. Ya, enggak jauh lah ya. Kemudian yang keempat syaratnya, ini yang baru ini, warabi ta'azzur isti'malihi. Ya. Artinya tidak bisa mempergunakan air, berarti airnya ada ini, cuman dia nggak bisa memakai air ini. Dikatakan ta'azzur isti'malihi ayil ma'i, ya, terhalang memakai air. Gambarannya apa ya? Tadi tuh diantaranya, istilahnya air tuh ada di sono, sumber air, cuman banyak buayanya, begitu. Atau kalau kita pergi ke sono, ntar nih harta nggak ada yang jagain ini barang-barang kita, ya, bisa-bisa diambil, ya. Ya sudahlah kita nggak usah ke sono karena mengkhawatirkan harta diambil sama orang, begitu. Nah di sini dicontohin dalam kitab fiqh bi ayyakhofa min isti'malil ma ala dhahabi nafsin. Digambarkan itu airnya ada tapi dia nggak bisa pakai lantaran dia khawatir kalau dia pakai air. Nah, ini ada gambaran zahabi nafsin, hilang dirinya. Ya, wah ini karena sakit kalau begitu. Maksudnya para hadirin kalau pakai air ntar bisa makin sakit, ntar meninggal dunia. Ya. Kali misalnya ada suatu penyakit, kata dokter ini nggak boleh pakai air. Kalau pakai air makin parah, berat sekali ini. Ya, mungkin luka-luka banyak di tubuhnya. Ya udahlah, nggak usah berwudu pakai air, karena kalau pakai air ntar bisa nyawa melayang. Ya. Itu kan nyawa melayang dengan hitung-hitungan lah, bukan secara pasti. Secara pasti nggak ada yang tahu. Ya, diperkirakan begitu. Au manfaati udwin, atau hilang manfaat dari anggota, misalnya lumpuh. Kalau pakai air ntar penyakitnya makin membesar, akibatnya ada kelumpuhan. Nggak usah pakai air, begitu. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'un. Termasuk ada uzur, boleh nggak pakai air seandainya di dekat dia ada air. Tapi wa khafa law qasadahu, dia khawatir kalau dia pergi ke tempat air, khawatir ala nafsihi, terhadap dirinya, min sabu'in, dari binatang buas. Ya, takut di situ ada banyak buaya, maka dia khawatir terhadap dirinya. Itu boleh dia bertayamum. Dikatakan lagi au ala malihi, ya, min sabu'in au aduwin, takut terhadap binatang buas, takut terhadap musuh, takut terhadap hartanya diambil oleh pencuri, min syarikin au ghasibin, atau diambil oleh pembegal katanya. Jadi ini contoh-contoh halangan orang nggak bisa pakai air. Ya, memang ada tuh di sana satu-satunya sumber air, cuman di situ berbahaya, maka boleh dia mengganti dengan tayamum.
Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadha syarat ziyadatu ba'da ta'azzur istimalihi wa hiya wa i'wazuhu ba'da tolab. Ada lagi tambahan ini di dalam kitab yang lain diterangkan, anggap dia udah menyari air, dapat air begitu. Tahu-tahu di antara rombongan ada yang sakit, ada yang butuh minum, ya, dia butuh air. Ya udahlah, kita nggak pakai air tadi tuh. Udah dapat nih cuman seember, ngantri lagi nyari di sono, begitu. Tahu-tahu ini air dibutuhkan buat minum, buat apalagi yang lebih penting, ada hewannya nih, kendaraan hewannya entah onta, kuda, kehausan, ya udah kasih dia aja. Nah, demi menolong hewan tersebut, kita bisa gantinya tuh ada ya, nggak bisa wudhu ada gantinya, yaitu tayamum. Kalau nyawa melayang nggak ada gantinya begitu. Nah itulah agama ya, memberikan semacam kemudahan. Walaupun air ada, tapi pas-pasan, kebetulan dibutuhkan, wazuhu ya, dibutuhkan air tersebut, ba'da tolab, setelah tadi nyari dapat sekian, maka dia boleh bertayamum, diberikan kepada yang membutuhkan, entah itu manusia, entah itu hewan. Kemudian syarat bertayamum yang boleh lagi ini, wal khamis at-turab. Yang kelima yaitu bertayamum dengan debu. Nggak boleh tayamum pakai bedak. Nggak boleh pakai bedak. Dia bukan bagian dari tanah begitu ya. Kalau ada pasir bercampur debu, itu masih ada yang bolehin ntar. Ya. Ada yang masih bolehin. Tapi kalau pakai bedak, dulu ada cerita itu. Ada yang nanya katanya bagaimana tuh para astronot pengen sembahyang, air ya susah lah kan begitu. Anggap ada ya dibutuhkan banget buat minum dan sebagainya. Jadi tayamum bagaimana? Suruh pakai bedak katanya. Aneh itu. Emang bagaimana? Emang repotnya apa sih bawa debu sekepel? Debu sekepel buat 10 orang, 100 orang nggak habis. Ya, cuman disentuhkan doang udah. Bahkan ntar digedor lagi biar rontok lah. Tinggal bekas-bekasnya di sini. Jadi anggap nih debu sekepel cukup untuk 100 orang. Taruhnya di selampi misalnya, ya. Pasti debu yang bersih, yang suci. Yang penting syarat bertayamum mesti at-turab, pakai debu katanya. Itu pun debu at-tahir yang suci. Nggak boleh debu yang kena dikencingin binatang, nggak boleh. Ay at-tahur. Kemudian ghairul munadda, debunya nggak basah, nggak demek. Kalau debu kena air, ya digongseng kali ya, keringin. Kali juga musim hujan, dia nggak boleh pakai air, walaupun air banyak banget hujan. Lagi sakit, debu pada basah. Udah nyanyah dah situ, dah gimana ke? Mau gimana lagi coba? Ya. Baik. Kemudian wayasduqut tahiru bil maghsub, dan ini termasuk suci, masih dikatakan debu yang suci walaupun debunya boleh mencuri. Debu boleh mencuri. Suci juga. Artinya itu debu suci dalam arti tidak najis. Kalau masalah mencuri ya dosa lain lagi. Nggak ada hubungannya, sama kita berwudu airnya boleh mencuri, sah wudunya, sah sembahyangnya. Cuman di dosa nyolong air. Entar ditimbang dah, banyakan mana itu beratannya itu. Jangan-jangan beratan nyolong lagi. Tekor aja dah akhirnya. Begitu. Jadi wayasduqut tahiru bil maghsub, dan dibenarkan kata-kata suci itu debu walaupun debu itu boleh merampas atau mengambil. Dan termasuk debu yang suci katanya ini wa turabu makbaratin lam tunbas, debu kuburan yang belum digali. Maksudnya bagaimana nih? Jadi ada kuburan biasa kita ambil tuh dah debunya. Kenapa dicontohin kuburan? Biasanya kan kuburan itu kan ya tanah aja udah. Jadi di sono banyak debu.
banyak tanah. Kalau di sini kan, wah di aspal sono kemari. Jadi debu kuburan bisa dipakai, cuman dengan syarat jangan debu yang diambil dari bawah, bekas gali kuburan. Ya kalau gali kubur di bawah nggak ada mayit sih nggak ada masalah. Ini bekas mayit di situ. Jadi debunya kena najis. Maaf, kena nanah itu. Kena darah. Kan serem orang kalau dikuburin. Kita nggak ngelihat aja begitu di bawah. Kalau kita ngelihat, waduh, serem. Ya, airnya ngetel sudah dikit-dikit. Ya. Ini kan tubuh kita banyak cairannya. Kita lama-kelamaan kering dah. Kering, bosong kali ya. Hitam begitu dah. One main orang mati, serem. Ya. Jadi debu kuburan bisa dipakai buat tayamum. Dia masih suci, asalkan bukan debu galian bekas kuburan. Kalau gali kubur sih bukan bekas kuburan, nggak ngapa-ngapa. Ya. Saudara, secara hukum agama boleh nguburin di tempat yang dulu ada kuburan di situ, selama orangnya udah hancur, udah nggak ada, bukan hancur, udah hilang. Paling yang ada hitam-hitam, kan begitu. Jadi arang apa ya? Ya jadi hitam-hitam kadang-kadang tanahnya. Mana dulu saya lihat begitu gali kubur, orangnya ini yang dikubur udah ratusan tahun kali. Jadi kalau digali udah nggak ada apa-apa, cuman ada hitam-hitam aja kali. Nah ini kita boleh masukin lagi, boleh. Yang nggak boleh itu masih ada orangnya kita masukin lagi. Cara mazhab Syafi'i itu istilahnya apa ya? Menghilangkan kehormatan si mayit itu. Jadi yang boleh ditanam lagi bila mana yang udah ditanam udah habis. Ya, udah jadi ya tanah lah. Ya. Itu. Soalnya kalau nggak boleh, ntar ente dikuburin di mana coba dah? Kuburin di atas, sana di loteng. Apa di puunan di atas? Oh repot tuh dah. Repot saudara-saudara tuh. Nggak apa-apa, kuburin lagi. Ya itu mungkin yang tukang gali kubur tahu kali berapa tahun dia hancur. Tahu berapa tahun hancurnya itu, habisnya itu orang, habisnya berapa tahun. Maka di dalam hukum Islam itu kalau tanah wakaf nggak boleh diplester, dikurung pakai adukan, pasangin bata, pasangin keramik, itu haram. Kecuali tanah pribadi. Tanah pribadi paling makruh. Ya dibenci juga, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya, cuman tuh mau dibilang apa? Orang dulu nggak tahu, nggak ada yang ngomel kali, diemin aja. Pak Ustadz pada tahu sih, cuman kan nggak enak ngomel ya kali. Padahal tuh kuburan di tembok, istilah orang dulu di tembok apa ya? Iya nggak boleh, biarin aja begitu tanah munjung, ya kasih nama lah supaya diketahui, begitu. Ini dikurung pakai di tembok gitu, dikasih adukan, dikasih semen, pakai porselen zaman dulu. Sekarang kasih keramik, mendingan tuh duit sedekahin. Jangan dibeliin semen sama pasir. Haram itu. Nah kalau ada omelin aja. Yang udah lah mau dibilang apa. Ini yang belum jangan. Yang udah ya boleh, inti izin dulu sama keluarganya ini. Hai keluarga ini kita bongkar aja nih. Ntar seandainya ada orang baru lagi, bisa ditanam di situ. Kan udah lama banget, udah ratusan tahun. Udah lama banget, udah habis dah orangnya. Jadi boleh tanam lagi, nggak apa-apa di situ. Nah itu belum habis namanya, ada tengkoraknya. Ya tungguin udah, biarin. Ya, kadang-kadang terjadi, apa boleh buat. Susah nih, kesono ada tengkoraknya, sini tengkoraknya. Udah singkirin dikit nggak apa udah. Betulnya nggak boleh. Masih ada orangnya. Ya, tengkoraknya ini tulangnya hancur, maka saya bilang tuh dia jadi arang gitu, yang saya tahu tuh tanahnya hitam-hitam, ya karbon, jadi karbon apa istilahnya? Karena orang terdiri dari karbon katanya, ketika mati jadi karbon, begitu. Ya.
Jadi itu cerita tentang kuburan itu. Gara-gara tayamum ini. Gara-gara tayamum, tanah kuburan boleh. Asalkan bukan tanah galian yang di situ ada mayit. Berarti itu tanahnya najis begitu ya. Wa yujadu fi ba'din nusakh ziyadatun fi hadzal syarat wa hiya lahu ghubarun, artinya tanah yang mengandung debu. Kalau tanah gulaan, tanah apa namanya? Yang masih gede-gede ya hancurin gitu biar jadi debu. Jadi tanah yang mengandung debu. Fa in khalatahu jissun, bila mana debu ini dicampur dengan kapur, au ramlun atau pasir, lam yajuz. Ada yang bilang nggak boleh nih. Padahal ada debunya, cuman debu ini bercampur dengan pasir begitu. Itu ada yang bilang nggak boleh ini, tapi ntar ada pendapat lain ini. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Nawawi fi Syarhil Muhazzab. Ini sesuai dengan perkataan Imam Nawawi dalam kitab namanya Syarah Muhazzab. Wa tashih, dan pendapat yang udah dibenerin yaitu di dalam kitab beliau lakinnahu fi Raudhah, tetapi di dalam kitab Imam Nawawi juga namanya Raudhah, wal Fatawa, dan juga dalam kitab Fatawa jawaza dzalik, beliau membolehkan. Ada dua pendapat. Bagaimana kalau debu bercampur dengan pasir? Ya. Ada yang bilang nggak bisa karena diminta debu aja. Ada yang kedua nggak apa-apa katanya. Ntar kan yang nempel di tangan pasir dan debu. Ntar pasirnya kita rontokin begitu. Pasirnya masih kan ada debu-debunya. Kecuali memang pasir melulu. Ini pasir bercampur debu, begitu. Pasir bercampur debu, nah itu masih boleh, itu ada yang membolehkan ya. Kemudian wayasihu aidon wayasihu tayamum aidon biramlin fihi ghubarun, nah ini juga diulang ini. Dan sah bertayamum juga dengan pasir yang padanya ada debu, yang nggak boleh pasir melulu. Wa kharaja biqaulil musannif at-turab ghairuhu, keluarlah dari perkataan pengarang kitab ini. Tadi kan yang boleh pakai tayamum kan debu. Nah sekarang bukan debu, kanurotin, seperti kapur. Nggak boleh kapur, ini bukan debu. Wasihaqati khazapin, seperti tepung tembikar. Tembikar adalah tanah liat ya, semacam tanah begitu yang dibakar. Jadi tempayan, jadi kendi. Tadi hancurin. Nah itu nggak bisa katanya, itu bukan debu katanya. Walaupun memang asalnya dari tanah, itu nggak diperkenankan. Jadi tepung dari tembikar yaitu tanah yang dibakar itu seperti ya tempayan, kendi begitu. Wa kharaja bit tahir an najis, keluarlah dari debu yang suci, debu yang najis. Nggak boleh katanya itu. Wa amma turabul musta'mal fala yasihu tayammumu bi. Adapun debu yang mustakmal, ini lucu ini, debu yang mustakmal. Ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas, ditadain itu. Ya, bekas mengangkat hadas, atau air yang sedikit, ya istilahnya waktu kita berwudu ngumpul lagi di situ, air sedikit, coba kolam gede, jatuh lagi tuh air, nggak mustakmal. Ya, itu masalah mustakmal air. Mustakmal debu nggak begitu gambarannya, yaitu debu yang nempel di muka orang kita ambil. Tapi kalau debu sisa nggak ngapain-ngapain. Ya, debu sisa, tadi kan saya bilang taruh selampi, sekepel debu, pakai 10, 20, 30 orang, sah-sah aja. Nah itu tadi kan bekas dipakai, yang dikatakan bekas dipakai pada debu yang nempel. Mukanya kita gituin tuh dah, ya, ambil gitu ya. Nah itu yang nggak bisa, itu yang namanya yaitu debu mustakmal. Itu supaya dipahamin itu. Maka saya bilang nggak repot itu bertayamum sekapal nih, kapal udara bawa debu sekepel, paling dimarahin kan begitu. Seandainya itu bisa aja.
Itu kan kalau orang pergi haji, pergi umroh, dia tayamum di badan kapal. Secara akal nggak bisa, itu udah badan kapal bersih banget. Lagi bagian dalamnya. Maka istilahnya tayamumnya ya asal-asalan. Pendapat yang saya tahu, mendingan jangan tayamum. Bayang aja. Loh, sah gak? Ya sah darurat, tapi ntar kan wajib ngulangin. Ini sah untuk darurat bila mana seandainya kita meninggal, mungkin kapalnya jatuh kali. Ya kita udah usaha. Cuman kalau usaha bertayamum di bodi kapal terbang, kayaknya kebersihan tuh bodi kapal yang di dalam, atau kadang-kadang di tempat kita makan tuh, di depan kita begitu. Ya seandainya dikerjain kayak saya tuh bilang percuma. Jadi sembayang aja udah. Jadi sembayang nggak berwudu, nggak bertayamum, sekedar menghormati waktu begitu. Darurat. Nanti kalau udah sampai wajib sembayang, ulangin. Dulu hanya sebatas ya jaga-jagalah. Ya menghormati waktu, datang zuhur jangan tampak sholat kan begitu. Ada sholat juga. Walaupun sholatnya nggak lengkap, wudunya kagak, tayamumnya kagak begitu. Ya. Anggap tayamumnya pakai tayamum pakai debu, ngadepnya nggak ngadep kiblat, tetap aja belum sempurna. Maka wajib nanti ngulangin begitulah. Ya. Ada yang bertanya kali? Ada yang bertanya? Saya persilakan. Bagaimana? Yang tadi tayamum maksudnya nggak ngadep kiblat. Tayamum, dia sembahyang tayamum tapi nggak ngadep kiblat. Ya, nggak bisa juga karena syarat sembahyangnya nggak terpenuhin. Walaupun di kendaraan, iya tetap dia artinya tetap ngulang itu hanya darurat, kata orang dulu, menghormati waktu, lihormatil waqt begitu. Bayang di kendaraan, ngadep mana aja. Itu jaga-jaga darurat. Kalau soalnya kita tabrakan meninggal, udah sembahyang. Malaikat jangan tanya kita, gue udah sembahyang, gue balikin tuh malaikat kan begitu. Ya. Cuman kan kalau seandainya kita selamat, tetap ntar sembahyang lagi. Karena dia nggak sempurna udah. Ya, syarat-syarat sembahyang nggak terpenuhi, nggak menghadap kiblat begitu. Memang ada yang dibolehkan, yaitu sembahyang sunat. Itu jangan disamain dengan sembahyang fardu. Sembahyang sunat ada kemudahan, ngadep tempat tujuannya ngadep mudik. Zaman Nabi begitu katanya beliau, kalau sembahyang fardu turun, kalau sembahyang sunat di atas kendaraan. Baik, ada lagi yang bertanya? Baiklah, sampai situ dulu ya. Nanti wafaraiduhu arba'atu asya ya. Inilah saudara-saudara apa yang dapat saya sampaikan. Nih kebetulan ini malam Rebu mulu nih ada acara ya. Ya nggak apa-apa lah, jarang-jarang. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahala suratul Fatihah kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua-mertua kita, termasuk istri yang sudah wafat dan anak-anak kita serta saudara kita, dan semoga Allah jauhin kita dari musibah dan dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina
liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin min at-ta'un wa min al-waba wa min virus corona rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.